diajak ke diskotik. Padahal besok itu pesawat flight jam berapa gitu? Pagi. Des, besok pulang ayo. Nggak mau. Wes, ini udah jam 8 loh, udah terang loh di diskotik. Nggak mau pulang terus piye gitu ya. Almarhum Wawan, itunya Mas Parto, apa manajer Mas Parto itu bilang, Grebekan. Pulang yuk. Aku pernah main dimasukin satu sumur. Aku, Sule, Ajis, satu lagi siapa? 4. Satu lubang sumur dimasukin Andre semua. Susuku duyang. Dia pertama kali pecah itu, aku inget banget. Dia lagi berdiri di samping sumur. Aku berdiri di samping sumur, Gua dia senggol. Dan gue jatuh. Habis. Banyak. Itu pertama kali tuh. Pertama kali. Biar. Tapi lu kaget pertama kali waktu lihat. Kaget gue tiba-tiba dia ngompol. Gue nggak sengaja kan, gue suka itu iseng-iseng. Toto mental beneran. Masuk ke sumur, habis itu dia ngakak, dia ngompol sendiri. Gue liatin mami ngompol. Kalau dia lagi berak, Bob nggak pernah di flash. Tuh Sule tuh. Dan gue melulu lagi yang ngeliat. Bagiannya gue melulu lagi kurang ajar. Dia yang nge-flash ya dia. Gue yang nge-flashin akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trio Kurnia. Hura. Kok tadi ada suara perempuan sih? Mana? Enggak dengar Kita tadi. cuma bertiga doang di sini. Iya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak? Enggak. Demit kali. Tuh kan ada kan gue bilang apa? Ada ini dia, the one and only. The one and only Nadia Dian Piscesa. Bukan. Ini menurut Dian gua Piscesa. pelawak wanita terlucu yang pernah ada di Indonesia. Legend. Legenda. Dan belum ada lagi nih kayaknya yang bisa menyamai beliau. Siapa lagi kalau bukan? Nunung Hernia. Mbak Nono. Iya. Johnny Bulldog itu. How are you, Mbak Johnny Nono? Sehat ya Mbak Nunung ya? Alhamdulillah. Kalau kita lihat sekarang Mbak Nunung seger banget loh. Lihat dong. Alhamdulillah. Kita banyak kemarin mendengar berita Mbak Nunung sedang sakit. Ya kan Alhamdulillah. sekarang lihat dong. Wow. Lihat dong pitanya dipalain, lihat. Kepalanya dipitain. Bukan pitanya dipalain. Pitanya dipalain gimana sih? Kayak ini ya, kayak di Disneyland gitu loh. Iya. Yang gitu tuh, yang gorila-gorila itu. Gorila dipita. Kok aku Apa disamain? namanya? Disneyland apa namanya tuh? Yang itu princess. Ya, kenapa gorila sih? Princess. Kurang ajar ya Mbak. Kurang ajar gitu. Lama sama dia. Mami, I miss you, Mami. Nice you too. Asik. Terakhir ketemu kalian kapan sih? Andre sama Mbak Nunung? Kita kemarin baru aja Podcast ya? syuting podcast diundang sama Sule reuni. Oh iya, foto berlima ya? Iya, itu ceritanya di kontennya Sule. Hah? Awalnya ngundang gua doang sendiri. Oh. Tiba-tiba aku disurprisein Oh, didatengin mereka surprise. bertiga. Ah. Jadilah kita kumpul berlima. Ternyata kaget gak? Surprise gak? Enggak biasa aja sih aku. Jahat. Jahat. Mbak Nunung selamat datang di Trio Kurnia. Terima Ini- kasih Vincent. Trio Kurnia ini adalah kita membahas karunia-karunia yang pernah hadir di dalam hidup kita, baik Iya. seseorang, baik keluarga, baik teman, siapapun yang menjadi Benda pun karunia. juga jadi karunia bisa Mbak. Betul. Iya. Dan menurut gue Mbak Nunung ini adalah karunia buat kita bertiga juga ya. Wah, Iya. apalagi buat gua kalau Di dia karir banget. apalagi ya. Oh benar. Iya, iya, Orang iya. yang sangat suportif sekali dia nih. Betul. Selalu membantu lawan main, rekan main semua dibantu sama dia. Dulu itu aku cuma bisa melihat beliau di televisi, TVRI dulu. Sri Mulat Kalau ya. ngomong Sri itu Mulat. nggak usah sama nonton handphone kayak. Enggak, aku tuh rasain justru lo. lagi mencari informasi kamu. Enggak, Aku udah enggak. bahas. Gitu Ini loh. emang kebiasaannya Mbak Nunung dia nih. Udah gitu ngomongnya jadi ngaco, jadi enggak konsep. Enggak ngaco, ini aku lagi searching Nunung Hernia ya namanya. Ada di sini. Enggak ada Mbak, enggak ada. Enggak keluar itu. Kalau Nunung Ya, Hernia enggak nih. Wati baru ada. Tadi kamu bilang Nunung Hernia, aku searching yang keluar malah Watiku ada. biji semua ada gambar biji. Kondor. Kamu gimana sih, ngasih nama yang bener dong? Mbak, kelas balik sedikit Mbak Nunung berkarir di dunia entertainment tuh dari tahun berapa Mbak? Dari tahun berapa ya? Kalau 61 diambil 9 tahun itu dari berapa ya? 70. Suruh Iya, kita ngitung. iya. Dari Ya, ABG dia, dari ABG di Sri Mulat masuk Sri Iya, Mulat iya. waktu itu. Aku waktu itu kan nyanyi, baru umur 17 dipindah di komedinya.
Gokil, ya Mas ya. Oh iya, jadi penyanyi dulu, terus sempat cerita waktu Oh itu. kan gue nonton filmnya tuh Sri Mulat itu. Iya, yang di rumah kos-kosan kontrakan itu kan, yang seks bebas semua. Enggak, apa. Nggak ada. Gak ada seks bebas ngawur aja kamu. Gak ada ya. Jadi Ada juga sih. ada juga sih. Tapi film Sri Mulat itu menggambarkan bener nggak Mbak kisahnya? Iya, Oh, iya? bener ya, karena memang mereka kan sebelum bikin film itu memang mereka Riset. itu riset dulu sama Oh. ke pemain-pemainnya, ke pemiliknya yang sekarang masih ada anak-anaknya, Iya, iya, Bu iya, Juju, iya. anak-anaknya Pak Teguh. Tapi gitu. Sri Mulat habis itu Sri Mulat hilang, habis itu Mbak Nunung sempat vakum tuh ya. Vakum, Ya kan? vakum. Akhirnya ketemulah OVJ. Ketemu belum? Oh, ada lagi? Ada Sri Mulat dulu di Indosiar. terus Oh, ada iya. Sidul, ada Oh, iya. ketoprak Oh, iya, Sidul. humor. Iya, benar. Sidul. Ada ketoprak humor. Topar tuh. Lesus. Ya, itu dulu ketoprak humor Sri Mulat Sidul itu kan tayang semua di RCTI. kalau di RCTI Sidul terus ketoprak Ketoprak Humor humor juga di RCTI. RCTI kalau Indosiar Sri Mulat. Mulat. Nah, tiga program itu kan yang ditunggu semua Iya, masyarakat. benar. Nah, kebetulan di 3 itu aku terlibat semua di situ. Nah, disitulah orang baru mengenal aku Nunung gitu. Kalau dulu di Sri Mulat sih udah berapa tahun, tapi kan kita keliling kan ke daerah-daerah. Tapi zaman aku kecil kan nonton Sri Mulat langsung Mbak di Solo. Mbak Nunung Ada, udah ada, ngetop. ada. Udah Ya. ngetop ini. Ya tapi kan di daerah gitu loh. Belum dari ibu kota. Tapi ini lucu banget ini. Tapi kalau pakai lelucon bahasa Jawa ya Mbak ya. Karena Sri Iya. Mulat tuh menurut gue lebih lucu pakai bahasa Jawa. Ya memang sebetulnya. Sri Mulat itu memang Mataraman ya, jadi Jawa gitu loh. Dulu kan Sri Mulat sebelum ke Komedi Full kan kayak fragmen gitu. Oh. Jadi Drama, dari drama. acara bawang merah bawang putih. Oh. Kalau nangis ya nangis bener. Makanya sampai jadi komedian Sri Mulat itu kenapa perempuan itu nggak boleh lucu sama Pak Teguh. Pak Teguh tuh marah banget. Kita tuh kalau nggak sadar Pak Teguh kalau kita lagi manggung gitu kan Pak Teguh selalu di pinggir sepeng Itu gitu. Pak Teguh pimpinan Sri Mulat Yang ya? punya Sri Mulat ya. Ah. Itu kalau kita pura-pura kita tuh nggak sengaja kalau kita tuh ngelawak. Kadang-kadang iya. ngomong apa penonton ketawa bisa dilempar sepatu loh dari dalam. Galak juga ya. Iya. Kalau nggak lucu? Lucu. Loh kok lucu dilempar Nggak sepatu? boleh Emang nggak ngelawak. boleh, perempuan nggak boleh lucu, nggak boleh. Walah. Jadi di situ tuh yang dijual itu badan kita, gitu loh. Iya, ya dulu kan aku belum Enggak segede kok, gini. itu kan maksudnya masa sih gitu. Harus seksi pakai baju yang terawangan Dan Mbak kelihatan. Nunung itu dulu faktanya dulu sangat seksi banget. Iya. Dulu pernah jadi penari telanjang katanya mah. Bukan. telanjang di jalan, penari telanjang. Itu orang gila Mbak, itu orang gila. Mbak Nunung cantik banget dulu waktu Oh, pas parah. masih seksi-seksi. Itu. Patokannya waktu itu Mbak Juju ya kayaknya ya. Kalau cewek di Sri Mulat tuh ya. Dulu Mbak Juju almarhumah. Iya. Sama gitu. ini apa Rohana. Gua Rohana. juga kalau Rohana, Mbak Yeti itu ya sama seperti kita sama-sama gitu. Ya dulu primadona Sri Mulat ya Ibu Juju. Sebelum ada Ibu Juju Mbak Sumiati, Oh, iya. ibunya Cici Sumiati itu yang penyanyi itu loh. Sudah almarhumah juga. Kalau gue jujur tahu Mbak Nunung ya Juju, bukan jujur, Juju. jujur. Oh. Honestly. Honestly. Gue taunya di Sidul. Buat generasi saya ya yang begitu nyunyun. Nah itu tuh di situ tuh. Khas banget itu Mandra. Mandra tuh. Kalau Itu gue mah baru dari zaman Sri Mulat gue udah ngikutin. Aku tuh kepengen selendetan gini tapi kakiku gandul. Gimana sih? Bantalnya ditarik aja Mbak. Kursinya terlalu dalam. Ditarik kita tambah gandul Andre. Kamu gimana Bantalnya sih? taruh bawah buat kaki alas. Ini kursinya terlalu dalam. Duduk ini Iya. kayak ditarik. Oke, pelan-pelan berarti kita ngomongin karir ya dari Sri Mulat. Nah, Sempit ya Mbak ya? kita pelan-pelan ngomongin karir Mbak Nunung ya dari Sri Mulat. Kita sekarang langsung ke kok bisa ketangkap narkoba tuh gimana Mbak? Nggak ke situ. Nggak ada ke situ. Nggak ada ke situ. Tabok aja Mbak, tabok Mbak. Tabok. Mukanya langsung ngerusak moodnya. Itu bukan Oh, males, bukan males, ketangkap, bukan ketangkap kok itu ya Mbak ya. Bukan ketangkap kok. Ya ketangkap lah tuh. Dia udah mau belain. Itu sekarang bukan apa? Coba kamu lurusin. Iya, kamu tuh lagi nggak sengaja nyimpen gitu. Make. Nyimpen kok ditangkap ya nggak mungkin lah. Nyimpen aja ditangkap kok. Iya apalagi makan. Ya kalau ketahuan tapi kalau orang nyimpen mana ada orang tahu.
Iya sih, karena make ya. Karena make. Sekarang kalau nyimpen ya, ketahuan nyimpen, terus ditangkap tes urinnya negatif, itu malah bandar. Iya benar. Maksudnya bandar iya. tuh ya. Ngeri kan? Tapi kan Nggak bahkan- make, bandar, make, pemake. Jadi mendingan mending enggak lah. Oh, Nah itu meninggal, dia. iya, Jadi iya. Mbak saya cuma nyimpen doang ya, tapi nggak dibawa-bawa ya. Make, Des. Gila sih ini vulgar banget sih ini. Bener-bener dah. Loh, ini masa lalu Tapi kan. memang masa lalu kan udah Dan nggak semua orang lagi juga sekarang. tahu juga gitu. Dan sekarang kan udah jelas Mbak Nunung ini sekarang hidup sehat banget. loh. Sehat, sekarang Iya. harus sehat. Ya itu kan waktu itu kan ya nggak ngerti lah. Terjerumus. Mbak Nunung kalau saya boleh menyimpulkan kan perjalanannya Mbak Nunung lumayan lika-likunya kan titik terendah aja beberapa kali gitu ya Iya loh, sampai iya titik loh, terendah sampai saat ini kita lihat senang banget, happy Tapi banget, sampai segar banget. berapa lama aja kayak mobil dibawa lari ya kan. Iya itu dari Banyak- awal-awalnya itu. Ya. Wah, banyak banget problem. Banyak banget ini. Tapi karunia terbesar buat Mbak Nunung siapa? Karunia terbesar kalau dari awal ya, Iya. dari titik awal ya Sri Mulat. Sri Mulat ya, itu yang membuat. Tapi Karena Mbak memang maksudnya mungkin aku- Vincent begini, ketika Mbak Nunung mencapai titik terendah, lalu kemudian bisa bangkit lagi. Iya. Itu karunia Anak-anak. ya. Oh. Pasti anak-anak, keluarga. Zaman terus sebelum ada temen. sebelum ada anak-anak? Loh, aku ketangkap kan udah ada anak-anak. Ya kan titik terendah kan, apakah titik terendah itu? Sebelumnya ada lagi nggak titik terendah Mbak hidup? Yang ketipu Titik mobil. terendah, ketipu mobil mah biasa. Kenapa? Biasa. Kan aku kan juga dapat kenikmatan waktu itu. Jadi kalau cuma masalah mobil ya buat bayaran gitu aja. Iya. Ntar lu nih. Ntar lu, ini gimana sih? Dia mendapatkan kenikmatan, jadi udahlah kayak orang bayar aja. Bayar aja. Win-win solution. Win-win solution. Malah ngapain kehilangan mobil yang nggak Itu apa-apa. bukan titik terendah berarti. Bukan, maksud Mbak itu dulu bukan sempat bayaran dulu ya Mbak. bayar orang. Oh bayar orang ya. Kalau cancer titik terendah. Iya dong. Ya itu juga. dong. Iya, nah, itu juga tuh ya. Itu juga. Terendah. Tapi kan gini loh, Andre, pada saat aku kena cancer itu, memang keluarga aku tuh genetik cancernya tinggi ya, kuat banget ya. Dari bapakku aja paru, cancer paru, ibuku lidah, kakakku, terus ke tanteku Mbak Juju itu usus. Ini ngomongin soto ya Mbak ya? Kok soto Ada sih? usus, paru, bukan. Paru-paru. Paru-paru. Terus eyangku hati, omku ada yang kulit. Oh Jadi di keluarga tuh memang. iya, Genetik gitu. Makanya ya? aku tuh pada saat aku menemukan si benjolan itu, itu aku udah dalam hati kena aku. Kayak gitu. Itu belum cek dokter Mbak ya? Belum. Oh, Oke. Belum. Terus ini solusinya apa? Sehari belum dapat jawaban. Kedua kali, ketiga, sampai hari ke-10 apa ke-11 gitu. Benar-benar yang adem. Hari ke-10 ke-11 itu masih di kamar mandi itu. Setiap malam. Dia selalu di kamar mandi. Bukan Iya, dia selalu nginep di di situ. kamar mandi selama Bukan 10 nggak hari. nginep. Ya enggak, ya kan gue cuma nanya. Udah jangan motong bisa dia lagi cerita. Kalau aku, yang motong kalau, lu. Oh, iya, iya. kalau aku nangis di tempat tidur apa gitu kan pasti suamiku Kedengeran, dengar iya, gitu loh. iya, iya. Kan kepengen semua tuh nggak tahu gitu loh. Begitu udah. Jangan ngerti. Begitu ternyata udah ada jawaban bahwa jawabannya itu aku lebih tenang, lebih mau lebih nerima apapun ini aku terima. Yang penting itu harus mau nerima dulu. Iya. Nah baru ikhtiar ya kan. Iya, iya. Ya akhirnya aku Berusaha. mau menerima. Aku mau menerima. Ya udah. Aku masih harus cerita ini. Kenapa harus cerita dulu kan sebelum cek, harusnya kan cek dokter dulu baru cerita mungkin kayak gitu nggak sih? Enggak, aku sebelum cek dokter aku telepon kakakku yang udah kena. Oh yang feelingnya survive udah. ya dia. Iya. Aku telepon kakakku, Mbak, dulu cancermu itu gimana? Oke. Loh, ngapain kamu tanya-tanya kayak gitu? Enggak, aku mau nanya, cancer itu gimana? Cancer itu kalau dipegang itu lari-lari dia gitu. Oke, Si benjolan benjolan dipegang. itu kalau bilang. Oh. Tapi kalau punya aku enggak, kaku yang diem Keras. aja, keras gitu. Tapi nggak sakit ya dipegangnya? Enggak, cancer itu nggak ada yang Nah, itu sakit, dia. Des. Nggak Oh, ada yang iya, sakit. iya. Jadi cancer itu nggak ganggu, nggak sakit, nggak apa. Makanya kadang-kadang banyak orang yang terlambat kan gitu loh. Iya. Gitu. Terus kenapa kamu terus kejar kakakku? Terus aku nangis di situ. Aku nangis. Aku nemuin benjolan. Waduh, kamu ceritain suamimu belum cerita yuk. Nah, udah aku cerita sama suami. Kapan kamu udah ya 10-11 hari yang lalu gitu. Kenapa kamu ya aku mesti mempersiapkan Iya, Mental. mental dulu Iya, karena iya. psikisku bener-bener Kena dihajar ya, yang iya, kena gitu. Ya udah terus diajak. Lah kamu mau periksa kemana? Terus aku kan dulu yang operasi kakak aku kan di Medistra ya, ibuku juga di Medistra. Terus ada dokter onkologinya di situ kan yang megang kakakku. Disitulah Kalau aku. kakak sembuh ya?
Survive. Survive. Sembuh, Survive. sembuh. Kalau ibu? Ibu enggak. Oke. Karena ibu kalau lidah itu susah kan. Terus ya udah ketemu dokter. Dokter itu inget banget aku masuk di ruangannya. Kenapa Mbak Nunung? Udah langsung gitu. Gak apa-apa dok, sambil aku nangis gitu. Ya udah tiduran, terus dipegang-pegang. Ya udah. Karena mungkin dokter tahu ini masih dini, Iya, masih iya, apa iya. kan dokter tahu tuh. Ini pemeriksaannya itu masih yang tahap-tahap sampai 12 kali pemeriksaan, masih yang mamografi, pap scan, terus paru, terus biopsi itu yang dioperasi diambil sampelnya. Terus kalau kakakku dulu nggak ada pemeriksaan, ketahuan langsung diangkat karena kakakku udah ngeluarin darah, ngeluarin nanah. Langsung kelihatan ya, Mbak. Kalau aku nggak. Langsung ke deteksi ya. Deteksi kalau aku, nah akhirnya ya udah dinyatakan memang cancer tapi masih dini, masih Stadium yang 2B, awal. stadium awal. Katanya waktu dokternya pertama megang tuh salah megang pentil ya katanya Mbak ya. Enggak ada begitu. Kamu dengar dari mana? Enggak dengar gosip-gosip aja. Gak ada mau gosip nggak ada ya. pentil-pentil gitu. Iya, maaf. Ini Andre yang ngomong pentilnya jatuh mbak gitu Andre. Andre kemarin juga gitu Mbak. San, gue ada benjolan. Gue bilang, itu biji peler Andre. Dia soalnya megang-megang sendiri. Bukan Andre, itu biji peler. Dia bingung itu. Kok ada dua benjolan? Oh biji itu. Akhirnya saya lihat tuh Mbak, biji gue bilang gitu. Dia yakinin itu biji Akhirnya gitu. yakin. Dia yakin Akhirnya saya biji. pegang-pegang aja. Gitu. Ini ngapain sih? Nah si benjolan itu kan ada di punting. Nah, Riskan kan kalau dioperasi Iya, iya, pasti harus iya. diangkat kan. Iya. Ya udah angkat aja dok, aku bilang Oke. gitu. Hilangin satu nggak apa-apa. oke. Enggak mbak, ini kan sekarang ya kan peralatan semakin canggih. Canggih, ya. Terus dia konsultasi sama bagian kemo, dokter kemonya. Coba ditembak dulu, di kemo dulu sebelum dioperasi 6 kali aja deh. Cuman ini kemonya kemo keras mbak, yang 2 liter gitu. Kemo keras banget dan ini akan sakit sekali. Kalau dia sampai bisa jatuh, jadi aman payudaranya gitu loh. Kemo itu bentuknya minum atau Disuntik. Oh, disuntik, oke. Sini. Terus akhirnya ya udah di kemo, baru 3 kali udah rontok ke bawah. Wah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Dokter bilang, "Loh, Mbak, ini kok udah ke bawah dia gitu." Pentilnya. Nah, itu benjolannya. Andre, benjolan. ya. Saya kan cuma nanya. Benjolan. Ya, Benjolannya itu Oke, ya terus. jatuh ke bawah tuh. Langsung diangkat ya, Mbak Nung. Ayo, aku bilang gitu. Besok ini ya puasa terus operasi, cuman dikit banget kok. Terus dikasih tahu ya Pak ya kamu, cuman kecil ya. Dan masih awal lah. Tapi ya kalau udah- awalnya namanya cancer itu Cancer, tetap ya, waspada. Kalau udah rontok itu berarti apakah memang sudah survive atau gimana Mbak? Kalau aku dibilang survive belum ya. Jadi masih ya harus waspada. Tapi kan aku udah kemo, Iya, tapi dan ini udah diambil. Terus rontok itu kan ngambil benjolannya yang jatuh. Tapi kan mereka masih meninggalkan akar-akarnya Iya, yang iya, bahaya iya, kan iya, itu. iya, Makanya banyak orang kadang-kadang ya nggak mau kemo itu salah gitu loh. Iya. Mereka mau herbal aja, boleh herbal itu nggak dilarang. Iya, iya. Tapi kemo paling penting kalau udah operasi cancer tuh ya harus kemo. Iya. Yang Jadi bisa mematikan dia tuh kemo Mbak gitu Nunung loh. dari jadwal 6 kemo baru 3 Baru aja 3 udah. Oh, Nah, alhamdulillah pas ya. lagi habis diambil kemo lagi. Oh, kemo lagi. Kemo Kemo lagi. lagi. Sampai berapa kali, Mbak? Untuk Mastikan itu ya mati ya. Akar-akarnya. Iya, Tapi iya. waktu dibuka di sini sama dokter, kan yang bahaya itu kan kelenjar getah bening yang Iya, dikeret iya, gitu iya, kan. iya. Ternyata nggak ada penyebaran Mbak Nunung, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi ya tetap waspada Iya, ya. iya, Itu iya, kan iya. nggak bisa lengah kan. Jadi kemonya sampai berapa kali Mbak Nunung? 6. 6. Dan katanya Mbak Nunung malah jadi makan jadi apa kayak orang teler ya Mbak ya Pak? Nyanyi-nyanyi jadi ceria banget katanya waktu itu Mbak Nunung cerita habis di kemo tuh. Bukannya menderita banget Nah kalau itu habis dia kemo. kalau Mbak Nunung katanya beda. Aku habis di kemo syuting di tempatmu Nah loh. itu makanya. Yang mana? Oh, yang sawo, yang Vindes puasa. itu. Vindes, puasa. Vindes. Itu kan aku lagi jalanin kemo tuh sakit Iya, banget iya, udah iya, naik iya, bulan naik puasa. tangga tingginya minta ampun. Dia bilang katanya kamu nanti dikerek loh mbak. Itu Pakai katrol. itu Tapi kata Mas Yan gitu infonya Mbak Nunung tuh nggak kelihatan kayak orang habis kemo gitu. Tetap ceria nyanyi-nyanyi. iya, iya. gitu. Jadi, Ya, yang penting sekarang sehat. Amin. Semoga terus-terusan sehat. Mas Iannya juga Amin, sehat amin, amin. terus pokoknya biar bisa memberikan tawa terus buat dunia hiburan Kalau tanah kemo air. itu bisa menghilangkan kebiasaan main handphone saat lagi take voice noise gitu nggak sih Mbak? Nggak, aku lagi nyari info. lu
nyari info aku terus. Ya kan kita mesti ngobrol harus ada info dong. Nunung siapa? Kan udah tahu Nunung Herniawati. Nih aku udah setting Nunung Herniawati. Yang keluar pentil. Tapi Mbak, OVJ termasuk acara yang membuat Mbak. Aku tadi mau syuting sama kalian bertiga udah dapat kabar loh, udah dapat bocoran, Mbak kalau di sini nggak boleh jorok. Gitu. Nah, kalian Siapa yang bilang nggak boleh jorok? Siapa yang bilang ada pokoknya. Ngaco itu. Ngaco aja tuh. Kok isinya jorok doang Jorok ini? semua. Nah, tapi Gimana? tadi OVJ itu termasuk acara yang Puncak karir. Oh iya, OVJ itu juga apa ya? Lompatan selanjutnya setelah Sri Mulat ya. Setelah Sri Dan lompatan Mulat tinggi gitu. itu. Iya, iya, iya. Dan OVJ itu juga nggak pernah bisa aku lupakan sampai kapanpun ya. Betul, Mbak, Di betul. situ aku mendapat pelajaran baru, dapat apa Teman ya, keluarga. teman keluarga Teman keluarga baru baru. gitu. Terus memang aku besar di Sri Mulat, tapi OVJ juga aku rasa ikut membesarkan Iya, nama aku. banget, Iya, iya, banget. betul, betul. Itu betul. Sidul itu Iya, iya. semua gitu. Dan ketemu sama Andre juga di OVJ itu nggak ya. pernah yang namanya di setop-topnya Sri Mulat dulu yang kita udah keliling dunia ya, tapi tidak pernah aku merasakan bahwa roadshow itu gimana sih rasanya Iya, roadshow Cuma gitu. di OVJ. Kayak Hanya band. OVJ gila kan kamu Iya, tahu iya, sendiri iya. roadshow-nya Desta kan OVJ. ikut di Ikut OVJ ikut Berapa terus. kali? Kayak Peter Pan tour ya, kayak iya. band tour itu tuh. Bentur itu. Gimana sih kalau Ya, roadshow-nya walaupun OVJ juga itu? cuma setahun tapi gue ngerasa bangga gitu loh bisa main sama Andre sama Nuno. Terus kan sempat Sule, bikin duet Aziz. juga sama Sule kan. Apa? Bikin duet lo. Enggak, itu kan rencana mau Tapi kan lu rekaman. pernah disuruh ke rumahnya tek vokal. Iya. Iya kan? Heeh. Iya, berarti lu juga Tapi ada. di belakang Mbak Nunung selalu makan kuaci itu ciri khasnya. Iya. Katanya itu mengganti rokok ya Mbak. Ya, aku berhenti ngerokok tuh karena makan kuaci. Oh iya, Mbak. Iya. Dan ada merek khusus kalau Mbak Nunung. Mereknya apa Mbak? Cia-cia. 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 Kalau nggak cia-cia, sekarang banyak kuaci kan, tapi Banyak. cia-cia udah nggak keluar, aku Udah juga nggak ada. makan. Mickey Mouse Nggak ada Mickey Mouse juga. Banyak itu Mickey yang Mouse, Matahari. Ayu Ting Ting itu apa? Iya. Mbak Nunung sering nggak makan kuaci? Nggak. Kenapa? Ya udah nggak pingin aja. Asin banget loh kuaci itu, asin. Enak tapi. Iya dulu sampai nyonyor lu orang Iya, kalau kan beli- asin beli banget. itu sampai satu tampah. Dulu kalau gini aku ya. biasa makan kuaci tuh aku kulitnya aku buang, aku kumpulin Kumpulin, sampai pas- ke gunung. Ke gunung ya diambil Parto. Dia ngumpulin. Bukan, Itu udah nggak- putih satu gunung. Parto lewat. Diambil. Itu nggak kan, itu nggak akan gue lupa sih. Gue mau marah banget juga nih senior ya. Parto gitu ya kan. Mbak Nunung kalau aku lihat ya karirnya Mbak Nunung ya, itu selalu naik Ya. sampai ya kan selalu ada hal-hal atau ya itu berkah atau karunia dari Tuhan ya yang selalu bikin Mbak Nunung dari mulai Sri Mulat, terus akhirnya ada Sidul, ada Sri Mulat Sorry, ngantuk dia. Nguap gede banget tuh. Itu apa sih? Gini loh. Aku tuh selalu ya juga karunia juga Iya. ya. Karunia juga dan juga apa ya? Kalau orang Jawa bilang memang pulung ya. Gimana sih? Aku tuh dapat pekerjaan tuh selalu sebetulnya aku tuh bukan siapa-siapa ya. Dilala aku tuh setiap punya pekerjaan dari mulai di Sri Mulat sampai OVJ, sampai ke ini Talkshow, sampai banyak banget program. Aku selalu di tengah-tengah orang hebat. Iya. Tapi Di ini, tengah-tengah The orang right hebat. woman in the right place. Wah, tapi ini ciri khasnya Mbak Nunung juga penekanan tau gak lo? Menurut gua. Apa lawakan itu ada penekanan. Mulat. Itu kan orang Jawa. Ya. Nggak semua orang Jawa begitu. Tapi dia memang khasnya begitu. Ya makanya kan gue ngomong begitu. The Lu right ngantuk kali lu. woman. The right woman in the right place. Tadi udah. Jadi itu di mana emang dia itu Mbak Nunung? rezeki juga Iya, ya. iya, Aku iya. selalu di tengah-tengah orang hebat. Coba pada saat di Sri Mulat, siapa sih Sri Mulat yang bukan orang hebat? Legend Iya, semua loh. iya. Legend semua loh. Asli. Almarhum Asmuni, Master, semua legend Nah, semua. iya, iya. Dan orang-orang hebat semua gitu. Di Sidul juga begitu. Di Sidul siapa yang nggak legend semua ya? Iya, iya, Mas iya. Rano Karno, ada Mas semualah. Terus di Kotoprak Humor di Iya. ketemu Topan Lesos. Iya, iya. Juga Iya, iya benar kan? juga, benar Terus juga di ya. ini Iya, Talkshow ketemu Andre Sule lagi, di OVJ lagi ketemu orang-orang hebat lagi. Sekarang ini walaupun aku tuh belum punya program, Iya. aku tapi masih sering ketemu sama mereka-mereka sekarang, pemain-pemain sekarang itu. Ya orang ya tetap orang-orang hebat. Aku tetap Iya, iya. aduh gila, gue harus belajar sama mereka deh. Aku harus belajar Tapi sama dia deh. kalau menurut gitu. Mbak Nunung, Mas Andre ini hebatnya apa?
Mas Andre tuh hebatnya ya karena apa ya? Orangnya Andre tuh nggak ngoyo. Iya. Effortless dia tuh. bener. Nggak ngoyo gitu loh. Kayak ngelawak itu nggak. Jadi nggak- dia nggak tuh pakai- gini, Mama ada ya di situ ada Surya, Wendy, aku, dia gitu ya. Dia tuh nggak ngoyo. Udah ada si Surya sama Wendy kok Iya, gitu loh. iya, Dia iya. bisa yang menempatkan gitu. Nah, aku tuh kayak gitu loh. Ah. Aku tuh kayak gitu. Karena memang lawak itu nggak, kadang-kadang kan ada orang yang Main punya lucu-lucuan. gue harus lebih lucu dari kamu. Iya, Ada iya, ya iya. satu orang yang kayak gitu Siapa, kan. Mbak? Nggak tahu kayak gitu kan. Nah, aku makanya belajar dari Manunu. Jadi gitu. Jadi ngelawak itu belum tentu kan kita harus kalau 4-5 orang jangan lucu semua Betul, akan menjadi betul. nggak bagus. Ya, gitu. harus tim ya, Gitu, Mbak ya. Tim iya ya. gitu harus Makanya main ketika tim gitu loh. top-topnya pelawak misalnya dikumpulin gitu ya. Lalu mereka main bersama-sama. Kalau itu sama-sama pengen Waduh, luar tuh nggak jadi sesuatu. amburadul, Iya, jadi iya. Itu tetap harus ada yang ngalah, harus ada yang nahan. Iya, ngelawak harus itu ada- kalau 2 orang masih oke, 3 orang masih Iya. oke. Kalau udah 4-5, aduh. Iya, iya. Ya kan nggak bakal ada Seluruh- orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Benar, benar. Ya kan nggak ada Gitu. orang cakep kalau nggak ada orang jeleknya Betul, gitu. Iya. Kan ada pembandingnya yang Nah, buat. jadi- Iya, iya. jadi- Nggak ada kalau tuh- anjing kalau nggak ada kucing. Benar. Istilahnya kayak Tom and Jerry. Iya. Ya, antara kucing sama babi kan begitu tuh. Nah, Tikus. anjing. Tikus. Oh, tikus. Oh iya itu. Kalau menurut aku ya lucu kamu ya akan menjadi lucu Iya, aku iya, gitu. betul, Benar, benar, benar. Gitu. Teamwork ya. Iya, Teamwork ya. itu dia. Dan Tapi kalau kita ngelawak berdua, istilahnya aku sama Andre, ya mau mbak nggak mau Iya, harus iya. Gantian, harus. Iya, Tapi itu memang yang harus gue rasain bisa. juga begitu masuk coverage itu berasa banget itu suportif, maksudnya support banget gitu Mbak Nunung, ya Andre, Sule, ya semualah Mas Ajis juga Parto. Kayak apa teamworknya berasa sebetulnya kalau gue ngeliat dari Mbak Nunung nih luar biasa banget, orang yang sangat apa ya kayak misalnya gue apa dikit dibantu. Tapi memang ya OVJ itu komposisinya pas semua sih. Iya. Parto sebagai orang yang mengatur ceritanya. Iya, harus ada yang begitu kan harusnya. sebetulnya. Sule yang ngegempur, Iya. si Ajis menjadi objeknya, Mbak Nunung menjadi wanita cantik tapi bisa main ke semua. Iya benar. Nah gue sebagai istilahnya Orang gantengnya. orang gantengnya. Gimana? Orang gantengnya. Apa gimana? Orang gantengnya. Tapi Gimana, emang apa, iya gimana? loh, dia awal-awal kan Gantengnya. dimasukin situ karena itu apa looknya tuh ya. Iya biar ada ininya. Dan bisa nyanyi juga. Iya, gitu. Ya alhamdulillah OVJ itu kemarin itu kan bisa nyanyi semua kemarin ketutup kalau Bisa, roadshow ya. alhamdulillah ternyata semua bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Kecuali Ajis ya. Tapi dia nyanyi dangdut bagus cengkoknya loh. Tapi keliru terus. Pucet lagi. Gue tuh kan masuk ke sana tuh kan juga accident kan. Maksudnya gue begitu masuk jadi tamu tiba-tiba bercanda segala macam. Karena Desta membawa warna baru Iya. yang diharapkan pada waktu itu bisa ngeblend gitu. Memudahkan. Aku inget aja di Bali yang ngajak penontonnya nih. Kurang kompak ya? Penontonnya udah kompak. Kurang kompak. Padahal dia nggak kompak. Penonton disalahin Dia kurang yang kompak. fales. Dia yang fales karena penonton. Sekian ribu disalahin semua. Kurang kompak. Padahal dia nggak kompak. Itu Iya. di Bali yang kita ngeband kan ya? Iya, ngeband. Kita ke Iya. Bali ada 2 kali waktu itu. Iya ngeband yang kita bikin. Saya ikut Lampung doang, Lampung tuh. Iya. Australia. Australia, Oh, Vincent juga Australia. ikut. Iya, kamu ikut ya Australia? Yang Ajis badannya jaran kuda, kepalanya ketinggalan diganti kanguru. Vincent main gak sih di Main. Gua ikut main dikit. Main Gua di kan- sketsa? Di Australia Iya. di sketsa. Oh, iya? Gue soalnya nge-MC juga jadi sekalian. Tapi kan kalau di roadshow itu kan nggak sebetulnya sketsanya nggak banyak ya Mbak ya, lebih banyak Enggak, lebih interaksi dengan banyak penonton. nyanyi, interaksi Iya, sama penonton, gitu. iya. Nah Mbak, kalau yang kemarin ini rame kan ada si peci merah tuh. Mbak Nunung itu kan identik dengan ketawanya. Orang kalau bisa dibilang ngelawak ngetawa sendiri. Tapi sekarang kan begitu ya, orang Iya. kita ngetawain lawakan kita sendiri. Iya. Kemarin ada di LOL si peci merah itu sebuah game show yang justru tidak boleh ketawa. Nah itu Iya, Mbak Nunung semua kira-kira kalau ikut kira-kira gimana Mbak? Didis pertama kali ya aku. Apalagi sama Andre. Apalagi kalau ketemu dia. Kamu kayaknya diambil apa diundang deh olol kedua nanti. Aku yang tuh sesi ya duanya. kalau sama Ajis masih bisa nahan ya. Sama Mas satu orang ini Ini emang susah Mbak ya. nggak tahu. Udah. Ngomong itu kadang-kadang ini ngomong apa gitu loh. Nggak tahu dia nggak pernah tahu cerita, Iya, iya. nggak pernah tahu dia jadi apa. Aduh.
Gila banget. Tapi tadi lucuan apa jokesnya tuh effortless, nggak ada kayak nggak ngoyo, tapi kok dia lucu banget gitu. Gitu. One of a kind ini. Tapi lu banyak belajar juga kan dari Mbak Nunung. Oh Mas. iya, makanya gue bilang kan gue pernah nonton beliau di TV dulu, sekarang bisa program bareng. Terus kan gue kan belajar juga dong gaya-gaya ngelawak tuh, ada yang namanya pancingan, ada yang Iya. namanya punchline, ada namanya apa namanya menjadi objek gitu-gitu kan. Leader, gitu. Kan gue belajar. Pernah gitu. nggak Mbak Nunung ngasih tahu lo sesuatu waktu zamannya OVJ gitu? Ndri, nanti kalau gini. Enggak, Mbak Nunung tuh orangnya nggak pernah menggurui kayak begitu. Aku nggak pernah. Nggak pernah dia. Sama mereka. Suruh main-main aja gitu. Main-main ya. aja gitu. Sampai sama anak-anak sekarang juga enggak. Ya kalau kalau perlu malah aku kadang-kadang yang tanya gitu. Apalagi Iya, kalau iya, sekarang iya. ya ketemu anak-anak muda yang hebat-hebat, memang dia orang hebat-hebat semua Iya ya, kan, orang berpendidikan berpendidikan semua. Jadi gila nih Kak, gue besok aku bintang tamu di tempatnya Desta. Tempatnya dia ada pemain baru-baru. Aku tonton dulu tayangannya. Oh. Iya, Tonton dulu. survei dia. Oh gini ya udah. Jadi nggak ada Udah. junior senior nggak Nggak ada. ya? Aku datang, aku bikin mereka nyaman dulu ketemu saya. Iya, betul. Nyaman dulu, jangan merasa bahwa wah ini ada senior datang gini-gini. Enggak, aku nggak mau yang Iya, kayak iya, gitu. Emang nggak kayak itu mau. biasanya begitu tuh. Jadi bercanda dulu. Iya, iya. Kalau perlu aku tanya, ntar aku gimana, gini-gini. Wah ya gitu, ini yang kayak gitu. gini loh. Ini nih keren banget kan. Tapi Mbak kan pernah cerita waktu di Vindes, Andre nggak tahu Mbak Apa? tragedi kue yang akhir satu episode nggak tayang, lu nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Ini di Vindes sempat dibahas waktu itu. Satu episode. Itu sampai satu episode nggak tayang loh. Nggak gila. tayang. Kue itu. apa Mbak? OVJ waktu OVJ. Ada kue Brownies. dikasih. Pokoknya ada kue lah gitu. Kita nyobain satu persatu. Ternyata ada kandungannya gitu. Entah apa ya. Gua rasa tuh dibawa dari Amsterdam tuh. Mungkin, Iya kan? Nggak, pokoknya nggak tahu Oh, gimana. ya berarti orang. Kita makan semua ya. Itu kecuali oleh dari penonton mungkin ya. Ya. Karena ya mungkin penonton dari Dulu Belanda. penonton gitu kan kadang-kadang bawa oleh-oleh, Iya. tapi kita ya nggak ngerti juga Ya deh salahnya siapa. kenapa kita nggak nanya dulu ini apa? Sekarang Aku kita sama nggak- Desta aja yang celantaan, yang nggak disuruh juga tiba-tiba Lah, makan berdua. Sule juga makan. Makan ya. Makan. Lu doang nggak makan. Gua nggak makan ya. Iya, sudah di set itu, di episode itu Nunung cuma jadi api doang. Lu tau gak? Gue lupa ya. Gini doang nih dia. Tangannya ke atas. Kebakaran, Gue ketawa terus. Gue ngomong. tidur dibangunin tuh sama Fori. Mi, udah selesai Mi. Itu satu episode ngaco semua. Gue ngaco ngomong apa nggak tahu apa. Sule ngomong apa nggak tahu apa. Akhirnya episode itu nggak tayang. Oh. Nah, itu. Nah Andre nggak tahu ini. Nggak tahu gue. Iya. Karena gue nggak makan kali itu. Ya, harusnya kalau lo gak makan pun lo tahu dong teman-teman lo Lupa, kenapa nih. gua Kalau nggak- nggak salah dia sempet bingung deh Mbak, ini kenapa sih? Pada kenapa Iya sih? kali. gitu. Gue tayangan gue tonton deh. Ada. Nggak ya? ada. Udah nggak ada. Ya? Loh, bukan nggak ada, nggak Oh, emang tayang. nggak Nggak ditayang, nggak Lupa gua, ditayangin. lupa. Dibakar bayangin satu episode dibakar. Soalnya itu mungkin kandungan browniesnya ada itu. Ada pasti. tainya kali. Ada tainya. Iya. Mabok tai itu. Masa ada mabok tai. tainya sih? Hah? Masa ada tainya? Ya kan ini kayak diduga. Diduga. Iya. Nggak tahu itu. Ya kayaknya oleh-oleh dari penonton tuh. Soalnya di Amsterdam kan brownies gitu kan banyaknya isinya begitu-gituan semua. Iya, benar. Ya nggak tahu dari mana, Oleh-oleh. pokoknya itu kita makan aja karena ada brownies yang kayaknya enak banget gitu. Iya. Mbak Nunung, kalau sekarang yang baru-baru, kalau buat saya yang baru-baru nih pelawak Rigen, gak tahu kenapa gue suka banget Rigen, menurut gue lucu banget tuh orang tuh. Regen juga lu. Gue juga Iya. seneng. Kalau gue Rigen sama Diki Divi kalau gue Ya. suka. Ya berdua tuh oke tuh asik. Kalau Mbak Rigen. Nunung ada nggak ada yang baru-baru yang Mbak Nunung? Aku pertama kali ngelihat itu si Kiki Saputri ya. Oh, Kiki. Aku ngefans Iya, banget iya, sama iya, dia. iya. Nggak tahu ya tuh ini anak unik banget ya gitu. Pertama kali tuh kapan ya gue bisa ketemu Kiki Saputri? Pernah diketemuin dan gue yang lari-lari ngejar Oh, iya? dia. Heeh. Kiki, aku lari-lari ngejar dia. Ya mami dia gitu. Sambil kayak aku tuh ya ampun aku akhirnya ketemu sama kamu gini-gini. Mami bisa aja gitu. Aku ngefans sama kamu tuh unik gitu loh. Sekarang dia di Gini-gini. lapor bareng aku. Iya, ya sekarang Malah udah sering ketemu. Malah sering nempel di pagar kan dulu dia di lapor Pak. Ngapain? Ditempelin gitu di pagar. Kiki. Emang magnet terus- kulkas. Tapi dia verbalnya bagus ya, verbalnya. Si Rigen aku juga suka Iya, banget. Rigen ya. lucu, Rigen. Rigen pertama kali aku gini, ini anak kok marah-marah terus ya. Lucunya di mana ya? Iya, Waktu iya, di iya, Santuy iya, iya. mungkin belum dapat Iya, ya, iya, belum iya. dapat Masih timing, nyari. belum masih nyari Iya. gitu. Tapi lama kesana. Gila lucu juga sekarang ya. Iya, emang itu Si karakternya dia marah-marah. Tapi- karakternya mulai Iya, naik, iya. mulai ketemu gitu Dan loh. timing itu kan memang penting dalam komedi Mbak ya. Timing kapan harus masuk. gitu. Oh iya, berkomedi itu paling susah. Iya, iya. Kita mesti harus jadi jeda, timing waktu juga nonton. Aku tuh
sebisa mungkin ya kalau ngelawak kalau bisa ya diem aja dulu apa mereka kalau mereka udah lucu banget ya udah mau ngapain gitu loh. Gitu. Observer Mbak Nunung. Oh tapi Mbak Nunung berapa kali main di BTS pecah terus, habis tuh BTS tuh. Pecah lawakan aja. Itu cangkir kalau nggak salah. Nggak pelawak dong, masa ngomong jadi ke mana sih? Cangkir. Nadanya tenor gitu. Mbak Nunung tuh mempertebal jokes kalau gue lihat ya. Kalau Andre sama Sule lagi main tuh Mbak Nunung tuh nembelin untuk akhirnya nyampe ke orang-orang yang nonton tuh ikut ketawa, ikut happy, ikut Iya, itu tuh dulu ketawanya Mbak Nunung itu. Iya, Ketawanya jadi Mbak Nunung itu aku yang- tuh memang kayak mancing penonton Iya, gitu benar-benar. loh. Dan di samping memang lucu gitu Iya, loh. iya. Kalau nggak Bukan nggak lucu dibuat-buat pun ya. aku semakin lu nggak lucu semakin gue ketawa Iya, kecil gitu loh. iya. Apalagi lucu gitu loh. Dan dia selalu ngebayangin misalnya kita ngejokes apa gitu kan. Padahal kita semacam sebuah komedi yang di set. Maksudnya kita kayak menghayal gitu. Sama dia dibayangin bener. Makanya dia ketawa. Bayangin kalau soal seandainya orang itu begitu beneran gimana ya, dia ketawa tuh. Nah, penonton kalau udah kayak gitu kebakar semua kan pemainnya langsung kayak gitu. Makanya Sule itu dulu kan sampai dia itu sampai kayak kalau ngelawak itu kalau nggak sama aku tuh kayak wah kurang seru gitu loh, kurang seru gitu. Nggak ada yang nimpalin Pertama, gitu. Dulu di ini talkshow kan berdua itu kan gimmicknya kan bagi berdua. Si Sule itu kadang-kadang pas di mic nggak ada aku, kenapa mami nggak ada ini mami nggak ada kenapa gitu. Dia juga gitu. Kalau gimmick kok mami nggak ada, kok nggak ada harus mami di sini gitu. Kan dia tuh gimmick nggak lucu. Wah, ketawaku ngelebihin dia lucu. Ketawaku tuh ngelebihin dia lagi lucu banget gitu. Soalnya kita tahu ya Dan effort. penonton itu ketawa kan, penonton kan nggak ngerti Nunung itu ngapain. Dan mereka semakin menggila gitu loh, semakin menggila. Nggak lucu ya, gue nggak lucu ya. Semua udah penonton udah kebakar semua. Sampai terciptalah tragedi dia ngompol. Itu aku ngompol pertama kali sama Andre. OVJ Aku itu. tuh dulu di Sri Mulat itu udah ngompol. Cuman dulu di Sri Mulat kan tabu banget ya. Jadi nggak boleh. kalau pas lagi ngompol kamera, kalau pas lagi syuting di TVRI atau Indosiar kok kamera dialingkan gitu. Kalau di OVJ itu malah justru ada kamera satu buat aku ngompol. Dan ngompol itu pertama kali aku kan biasanya kan pakai pampers ya. Terus aku kan udah nggak mau pakai pampers kan, mereka kan nggak tahu kalau aku sering ngompol. Aku pernah main dimasukin satu sumur. Aku, Sule, Ajis, satu lagi siapa 4. Satu lubang sumur dimasukin Andre semua. Susuku duyang. Dia pertama kali pecah itu, aku inget banget. Dia lagi berdiri di samping sumur. Terus aku berdiri di samping sumur, Gua dia senggol. Dan gue jatuh. Habis. Banyak Itu pertama kali tuh. Pertama kali. Biar. Ya, dan itu capture sama Iya. kamera. Nah, mulai disitulah mereka itu kalau nggak aku ngompol nggak afdol. Tapi lo kaget pertama kali waktu lihat. Kaget gue tiba-tiba dia ngompol. Gue nggak sengaja kan, gue suka itu iseng-iseng. Toto mental beneran. Masuk ke sumur, habis itu dia ngakak, dia ngompol sendiri. Gue liatin mami ngompol. Ya ampun. Tapi backstage OVJ tuh yang di ruangan yang di belakang panggung tuh yang gue awal-awal yang masih di situ terus itu ya. tuh di guet. Iya yang kayu-kayu itu kan Iya itu kan belakangnya. sampai jorok itu belakangnya itu tuh. Iya emang. Jorok banget itu. Banyak kan ada kulit-kulit kuaci. Iya, Kang Sule dikit-dikit cuh yang lu sering ludah Kang Sule tuh di belakang. Kemarin apa gua baru- Biasanya pipis ditaruh botol, dulu taruh pocok-pocok gitu. Dia sampai di net juga begitu masih. Masih ya pipis taruh botol Iya. ya, terus ditaruh di tempat ganti. Tapi tempat ganti. Sama ini kalau dia lagi berak, Bob nggak pernah di flash. Tuh Sule tuh. Dan gua melulu lagi yang ngeliat. Bagiannya gua melulu lagi kurang ajar. Lo yang nge-flash ya dia. Gue yang ngeflashin akhirnya. Kurang ajar bener-bener. Karena gue melulu lagi yang lihat. Tapi kemarin gue baru ketemu Sule di Main Hakim sendiri kan. Dia jadi tamu. Iya. Tamu dia. Udah. Maksudnya kangen loh. Maksudnya ternyata lawakan dia tuh masih Oh, dia works masih lucu, Masih dia. lucu banget. Apalagi pas main sketsa ya. Maksudnya kan sketsa ya zaman sekarang kan banyak yang susah untuk bermain di situ. Dia tuh bagus banget main di sketsa. Iya. Masih lucu banget. Dia Kangen jadi lah. bintang tamu dia. Iya. Udah tayang belum? Udah live kemarin kan. Cuman yang di YouTube kan live. belum. Grup lawak tuh udah nggak ada loh sekarang. Grup lawak terakhir itu adalah Bajai. Iya, Bajai. Bajai Eranya juga. itu ya. Abis Bajai udah nggak ada grup Nggak ada lawak. lagi ya. Nggak ada. Siapa coba grup Iya. lawak? Muncullah stand up. Stand up. Iya, ya mereka
sekarang tunggal aja mereka Dan jalan mereka- dan ngapain mereka sih? merajai, sekarang Grup kan merajai. ribet kan gitu Perfilman loh. dikuasai oleh stand up. Dan semua jebolan stand up itu jadi rata-rata banyak yang Ya, jadi gitu. banyak yang jadi. Ya mereka memang anak-anak pintar. Soalnya kalau memang lawak hebat. kan dulu Tom Tam Group Jayakarta. Harus bikin dulu Iya. harus bikin grup. Iya, Kalau nggak bikin bikin grup kita sendiri nggak bisa sendiri ya? nggak bisa. Dulu tuh tampilnya di tengah-tengah kamera Ria Safari, Aneka Ria Safari kan di tengah-tengah. Soalnya sedikit kalau lawak. dulu medianya memang cuman sedikit. TVRI. Makanya mereka berlomba-lomba untuk berkompetisi masuk ke TV. TV. Kalau Iya. sekarang kan banyak, ada YouTube, TV juga banyak banget. Iya, iya, Belum benar. yang bikin vlog sendiri. Iya, apa. iya. Nggak usah nyakar Belum dong, event- nggak usah nyakar dengkul gua dong, sakit. Belum event-event ya kan. Iya, iya, benar, Dibikin benar. gitu banyak banget. Kayak pasar seni Ancol dulu tuh sering tuh ada lomba Iya. lawak gitu yang sekarang udah ya stand up. Lu buat dong Ya Dre, udah. grup lawak. Buat apa? Ya buat aja. Lu kan Ngapain? lagi suka banget nyari aktivitas lo. Gue sekarang lagi konsen di ATF bro. Ya. Sama popstar. Ya kan lo ngeband iya, maksudnya kan lo harus Ya sekarang punya program kan udah sama juga grup Iya, gitu. grup lapor pak itu udah bikin grup. enggak di grup situ. lawak yang Di manggung-manggung BTS. gitu loh. Kan belum. Ya pernah kalau live. manggung kan tetap mesti cari pasangan ya Dre Iya. ya. Nah ini dia mau nyari katanya Mbak. Lu kok maksa gitu sih? Gua nggak Dre mau ini paksa. ATG ajakin Mbak Nunung nyanyi. Anda tahu lah nih? And Girls itu yang buat Pesta Bora. Oh enggak OVJ mau main rencananya. Oh, OVJ main di Pesta Pora. Aku udah bilang ke lucu Ucup. banget. Oh Gitu. seru tuh seru Iya, seru. bener-bener seru. berlima tuh nanti main tuh. Iya. Wah bener Pesta tuh Bora. kangen-kangenan tuh. Tapi banyak sih cerita gue sama Mbak Nunung sebetulnya banyak banget Mbak cerita kita Mbak ya. Tapi cerita kegelapan. Ya pada masa itu kegelapan ya kan aku emang gue pernah mengalami masa-masa kegelapan dalam hidup kan. Apa, Nah, itu selalu gelap sempat melulu? gue rasakan bersama Mbak Nunung gitu. Gua ngemong kamu waktu itu. Apa? Gua sih ngemong kamu waktu itu. Ya, tapi kan yang ngomong mabok juga. Telek. Oh dia ada grup sendiri nih kalau Iya, kalau iya, lagi iya. kita roadshow gitu. Iya. Gue mah gak ikut gue. Dia Yang ngomong- diajak ke diskotik. Padahal besok itu pesawat flight jam berapa gitu. Pagi. Gua harus syuting lagi. Rekreasi Sunung. Dulu kalau habis office kan gue nggak ikut pulang, gue tinggal, terus langsung rekreasi Syuting, aja ya. Sunung kan gitu. Kalau gua dimanapun. harus pulang kan. Dan dia harus pulang kan. Des besok pulang ayo nggak mau, nggak mau. Wes, ini udah jam 8 loh, udah terang loh di diskotik. Nggak mau pulang terus piye gitu ya. Almarhum Wawan itunya Mas Parto, apa manajer Mas Parto dia bilang grebekan. Pulang yuk. Itu sampai hotel. Sampai hotel mobil yang nganter tuh udah siap semua. Udah siap semua. Dia di bandara tuh katanya aku dengar Ini- matanya masih jerang. Ini lucu banget nih. Kan ada yang minta foto sama gua kan. Udah, ya udah boleh gitu. Terus tangan gua udah begini. Orangnya belum ada. Tangan gua udah ngerangkul. Tangan gua udah ngerangkul orangnya enggak ada. Sama Dewi Gita langsung dikasih kacamata hitam. Terus ditarik sama Dewi kita ditarik ke lounge, langsung gue diselamatkan di situ. Itu masa kegelapan. Ya kan orang pernah mengalami masa Karena lu pakai kacamata hitam makanya jadi Bukan, gelap. bukan mabok. Udah dijelasin ya tadi. Jengkel mau diajak pulang kamu besok itu pulang. Iya. Surabaya, Bali ya Mbak. Kacau dah. Bandel. Bandel-bandel. Bangor ya. Punya- rockstar. Punya Yoi. geng sendiri dulu gua sama Mbak Nunung. Bangor. Kalau lo kan bandelnya beda ya Andri ya. Gua mah mana aja gua. Apaan tuh Ji? Bandel Ji. Badannya Andre mah tahu. Apa? Ada mami. Aku mah Oke lah Mbak santai. Nunung terima kasih banyak sekali Sama-sama. lagi sehat selalu. Amin. Seneng banget Itu liat yang Mbak Nunung terbaik. sekarang sehat Itu banget kondisinya. yang aku perlukan doa Iya, iya, dari doa, kalian. betul. Amin, sama-sama, Mbak Nunung. Bagus, sehat. Karena Indonesia masih butuh Mbak Nunung. Betul. Masih membutuhkan sosok Mbak Nunung yang menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Dengan lawakan-lawakan khasnya. Ya kan? Justru waktu itu sebenarnya Mbak ya yang waktu Mbak Nunung jadi pengisi acara di Ramadan bareng Vindes yang di YouTube Vindes itu tuh kita berdebat tuh yang satu sisi ada yang anak-anak kasihan Mbak Nunung lagi ini tapi ada satu sisi kita yang sebagian orang justru ini kita harus kasih Mami Nunung ruang buat dia tetap bisa menghibur orang biar dia tetap semangat gitu-gitu jadi alhamdulillahnya Cuma ya kepikirannya kan kemarin kan tangganya yang Tangganya itu terlalu yang kita curam. iya benar. Kita Dibikin lagi sampai lah. sempat mikir mau bikin katrol beneran.
Serius. Soalnya tangganya curam banget nih, susah naiknya. Kasihan Mbak Nunungan. Iya. Tadi mau Tapi pakai, aku buktinya bisa sampai cuman izin sehari buat kemo. Iya. tadinya mau kita sewain forklift Mbak, Iya. biar Mbak naik ke atas gitu. Telek. Tahu kan yang Serius? narik sapi itu. Tahu yang. Nah itu, jadi Mbak Nunung tiduran nih, ditarik ke atas. Gitu, tadinya mau begitu. Tapi masih semangat Mbak Nunung di situ Oh iya, luar dia biasa mah banget jiwa sih. ininya masih. Makanya gue mau bikin sama Mbak Nunung sekarang. ATF kan udah. Gue mau Mau bikin bikin apa? Antum. Apa itu? Andre Nunung tetap untuk melawak. Wah, keren. Oh nice. Andre Nunung tetap untuk melawan. Apaan sih? Mikir Des. Enggak. Gue cuma malah mikirin tadi itu naiknya bener Mbak Nunung tuh kan ini banget loh, curang Bikin banget. lagi dong buat Mbak Nunung dong, Vindes. Iya belum Oh ada iya. acara lagi kita nanti kalau ada acara lagi. Sama aku juga di Taulani TV juga beberapa kali ngajak Iya, Mbak Nunung. iya. Oh itu apa namanya Apose ya. Oh nanti kita pindah kantor Mbak, jadi lebih aman buat ini. Nah, lantai 4 tuh nggak ada lift ke tangga. Enggak. Emang mesti benerin tuh ruangan kantor lu tuh. Lah, masa itu apa namanya penghalang yang itu tuh apa namanya? Terpal. Bukan yang kalau kita naik railing tangga. Iya, ha. Railingnya pendek banget. Iya, Itu sama emang. nggak pakai railing juga jatuh orang. Oh cuma segini tingginya. Sekarang udah enggak sekarang. Nanti kita mau pindah kantor kan. Iyalah pindahin aja lah. September pindahin aja lah. Oke, kalau gitu Mbak Nunung, Mbak Nunung, terima thank you kasih ya. ya Mbak Nunung Thank ya. you. Sehat selalu. Sama-sama. Amin. Love you. Thank you. Sehat Terima terus kasih ya buat semuanya. Paranoid, dengarkan Trio Kurnia setiap hari Selasa tim munculnya kita nih ya. Iya. Jam pakai pagi-pagi lah, bisa Yes. siang, bisa sore, bisa malam, tungguin aja setiap hari Selasa ya. Iya. Ya. Kita pamit kalau gitu sekalian, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye.